Halo, perkenalkan nama saya Mukti Prastomo. Saya adalah dosen Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 17 tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya mendapatkan materi tentang kesiapsiagaan bela negara dalam konteks kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Sebagai seorang CPNS atau ASN, aparatur sipil negara, menjadi suatu kewajiban untuk membela negara. Salah satu syarat seorang bisa membela negaranya adalah sehat. Sehat tidak hanya secara jasmani, namun juga sehat juga harus sehat mental. Sehat jasmani berarti fisik kita harus sehat, mampu untuk melakukan aktivitas secara fisik. Sementara sehat mental adalah sehat secara pikiran, mampu untuk berpikir dengan jernih, baik, dan tidak depresi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana sehat jasmani dan sehat mental, kita lihat terlebih dahulu definisi sehat menurut WHO. WHO telah menuliskan atau membuat suatu definisi mengenai sehat, bahwa sehat itu adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan dan kecacatan. Di sehat itu tidak hanya mengenai kondisi pribadi, tetapi juga bagaimana sehat itu juga mempengaruhi komunikasi sosial bermasyarakat. Kesehatan jasmani kita dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jarang mengkonsumsi buah dan sayur, jarang melakukan aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi makanan atau gorengan dan berlemak, serta minum minuman yang bersoda. Untuk menggalakkan hidup yang sehat secara jasmani, pada tahun 2016 dicanangkan kegiatan yang disebut dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas ini dicanangkan untuk masyarakat di seluruh Indonesia agar melakukan aktivitas kehidupan yang sehat. Ada 7 bentuk kegiatan yang disusun dalam Germas agar masyarakat dapat hidup sehat. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, tidak merokok. Keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. 5, memeriksa kesehatan secara rutin. 6, membersihkan lingkungan. Dan 7, menggunakan jamban. Dengan mengikuti 7 kegiatan tersebut, harapannya akan memberikan dampak kepada kita. Dampaknya apa saja? Pertama, bisa kesehatan kita terjaga. Kemudian kita bisa menjadi lebih produktif. Yang ketiga, memiliki lingkungan yang bersih. Dan yang keempat, biaya berobat berkurang. Selain sehat jasmani, seorang ASN juga harus memiliki kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Berikut adalah definisi dari kesehatan jiwa. Adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja dengan produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Saat ini di Indonesia kita mengalami kondisi darurat kesehatan mental. Kita harus peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa. ODGJ tidak melihat status sosial seseorang, tidak melihat kondisi individu seseorang, tapi ODGJ dapat terjadi kepada siapapun, dimanapun. Oleh sebab itu, perlu adanya cara dalam mengatasi agar kita tidak mengalami kondisi ODGJ, atau kita bisa mengurangi, meminimalisir terjadinya stres. Bagaimana cara mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian, lakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Yang kelima, senantiasa berpikir positif. Keenam, tenangkanlah pikiran dengan cara relaksasi. Liburan bagian dari relaksasi. Dan yang terakhir, jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi yang seimbang, serta menerapkan perilaku bersih dan sehat. Ini adalah 7 cara untuk mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Untuk kita bisa membela negara, maka kesehatan jasmani memiliki peran dalam mengokohkan fisik sehingga mampu berbuat dan bertindak untuk membela negara. Sementara kesehatan mental berperan dalam mengokohkan kemampuan berpikir dan positif sebagai wujud pelindungan diri dari tekanan. Dan inilah yang akan saya lakukan secara pribadi. Saya akan menumbuhkan kembali budaya berolahraga dan mengajak masyarakat, terutama keluarga serta lingkungan kerja, untuk dapat bersama-sama menjaga kesehatan jasmani dan mental. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada video selanjutnya.